Hello guys, welcome back again to my channel. Nah, di video kali ini kita mengubah posisi ya. Ini posisi pertama kita ya untuk merekam video saya yang pertama kali. Nah, di video kali ini kita akan mereview sebuah racket Li-Ning. Bukan sebuah lah ya, 3 racket ya berarti ya. Yaitu racket Li-Ning Chenglong. Yang akan kita review yaitu racket Li-Ning Chenglong CL101. Terus ini apa ini? 505. Dan juga racket yang satu lagi 202 ya kawan-kawan. Nah, jadi di video kali ini saya akan langsung memperlihatkan desain dari ketiga racket ini. Nah, bang, apa sih bedanya? Nah, sebenarnya kalau saya perhatikan baik-baik atau saya lihat, ini tidak ada bedanya. Yang membedakan cuman di warna dari racket ini ya kawan-kawan ya. Jadi dari segi spesifikasi, habis itu dari segi teknologi semuanya sama kawan-kawan. Dan dari segi panjangnya pun sama gitu. Tingkat fleksibilitasnya juga sama. Nah, jadi nanti saya akan memperlihatkan 3 desain ini. 3 desain racket ini, dan juga nanti saya akan mengambil salah satu saja untuk kita review secara habis ya kawan-kawan ya. Nah, di video kali ini juga saya akan membandingkannya dengan Li-Ning Turbo X50 ya. Bukan X50 lah, Li-Ning Turbo X generasi keempat, yang dimana itu ada di video saya sebelumnya. Saya hanya memberitahukan spesifikasi dia secara lisan, yang dimana nanti kalian pun bisa lihat fullnya di video yang sebelumnya ya kawan-kawan ya. Nah, kenapa saya membandingkan dengan racket Li-Ning yang turbo? Karena ini Chenglong dan turbo ini memiliki, bisa dibilang, karakteristik agak-agak mirip ya, tapi berbeda kawan-kawan. Nanti kita akan lihat secara detailnya ya kawan-kawan ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung mereview racket Li-Ning Chenglong ini ya kawan-kawan ya, yaitu 505, 202 dan juga 101 ya kawan-kawan ya. Saya lupa-lupa dikit. Nah, kita langsung mulai saja. So, jangan di skip dan tonton sampai habis biar informasinya itu lengkap, detail, dan tidak ada yang miss dari informasi yang saya berikan ya kawan-kawan ya. Oke, stay tune terus dan let's check it out. Nah, itu adalah tampilan dari ketiga racket Chenglong itu ya kawan-kawan ya. Menurut kalian gimana kawan-kawan ya? Kalau menurut saya itu desainnya itu sangat anak muda sekali ya kawan-kawan ya. Sangat modern sekali, yang cocok sekali kalau menurut saya untuk anak-anak muda. Yang dimana desainnya itu desain-desain modernisasi gitu ya kawan-kawan ya. Terus kita lanjut ke spesifikasi dari racket ini ya kawan-kawan ya. Kita langsung mulai yang pertama-tama, yaitu di bagian grip dari racket ini ya kawan-kawan ya. Nah, di bagian racket grip ini kalian bisa melihat panjang dari grip ini berkisaran 16,6 cm ya kawan-kawan ya. Nah, itu segini ya panjangnya. Yang dimana ini lebih pendek ketimbang racket Li-Ning Turbo ya kawan-kawan ya. Yaitu berkisaran 17 cm kawan-kawan. Jadi di Li-Ning Turbonya itu lebih panjang untuk bagian hitam gripnya ini. Nah, terus diameter dari gripnya ini berkisaran 8,3 ya kawan-kawan, 8,3 cm, yang dimana Li-Ning Turbo X generasi keempat itu berkisaran 8,6 cm, yang dimana genggaman dari racket Li-Ning Chenglong ini lebih kecil sedikit ya ketimbang grip dari Li-Ning Turbo X generasi keempat, yang dimana kalau menurut saya kalau makin kecil genggaman kita untuk smash itu lebih kuat ya kawan-kawan ya. Sedangkan kalau misalnya grip yang lebih besar itu kurang cocok untuk
untuk power dan juga cocoknya lebih ke arah kontrol. Selanjutnya kalian bisa melihat di bawah dari raket ini ya kawan-kawannya. Di sini ada logo Li-Ning seperti biasa ya. Kalau yang original mirip-mirip seperti ini, tapi kalau Li-Ning itu dia mempunyai desain bawah dari raket ini kadang ada yang berbeda-beda kan kawan. Jadi ada yang nanti warna hitam background belakangnya dan dicampur emas, ada juga yang kayak gini. Jadi yang kayak gini ini udah original ya kawan-kawan ya. Terus di bagian gripnya itu kalian bisa melihat ini hologram dari Li-Ning ya kawan-kawannya. Nanti di sini kalian bisa gosok gitu. Itu saja mengenai grip dari raket ini ya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian penghubungnya. Di bagian penghubungnya ini ya tidak ada bedanya dengan yang raket Li-Ning Turbo ya. Yaitu di sisi ini kalian bisa melihat tulisan Li-Ning yang dimana diputar-putar itu semuanya tulisan Li-Ning ya kawan-kawannya dengan logonya, dan juga ada satu hologram gelap dari Li-Ning ya. Itu salah satu menandakan bahwasanya raket ini original ya kawan-kawannya. Nah, itu saja kalau untuk bagian penghubungnya ya, nggak gitu banyak sekali perbedaannya atau yang bisa dibahas di dalam raket penghubungnya itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian batangnya ini ya kawan-kawannya. Di bagian batangnya itu kalau di raket Chen-Long ini kalian bisa lihat ada tulisan High Tensile Slim Safe. Terus di sisi lainnya itu ada tulisan Power Boost Safe. Safe ya, kayak mana cara ngomong safe ya, batangan. Terus Full High Carbon Graphite dan juga Head Heavy plus Mega Tension ya kawan-kawannya. Terus yang terakhir ada tulisan Extra Speed plus Smash Power ya kawan-kawannya. Jadi nanti ini kita akan bahas untuk teknologi-teknologinya. Saya pun sendiri kemarin udah pernah tes sekali. Raket Chen-Long ini gila enak sekali kawan-kawan kalau untuk power gitu. Jadi yang suka power jangan ditunggu-tunggu lagi kawan-kawan untuk membeli raket ini. Dari segi panjang batangnya ini kawan-kawan, yang dari penghubung sampai ke bagian kepalanya ini itu berkisaran 25,7 cm ya kawan-kawannya. Itu sama dengan panjang dari raket Li-Ning Turbo X generasi keempat. Dan juga tingkat fleksibilitas dari raket ini lebih fleksibel ya kawan-kawannya. Jadi tingkat fleksibilitas itu seperti ini. Pas kita mau patah-patahin kayak gini, bengkok-bengkokkan kayak gini, dia fleksibel sekali kawan-kawan. Jadi saya udah tes ke Li-Ning Turbo yang X generasi keempat. Dia lebih keras sedikit ketimbang yang raket Li-Ning Chen-Long ini kawan-kawan. Jadi bisa diibaratkan memang ini seperti ketapel gitu. Cocok sekali untuk power kawan-kawan. Kemudian titik balance dari raket ini berkisaran di 38,4 cm kawan-kawan. Nah, itu saja kalau untuk bagian batangannya ini ya kawan-kawan. Jadi nggak gitu banyak yang kita bisa bahas dari batangan raket ini. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kepalanya. Nah, di bagian kepalanya ini kalian sudah bisa melihat ya tadi desain-desain dari raketnya ini. Yang mana ini saya mengambil contoh raket Li-Ning Chen-Long 202. Nah, di bagian kepalanya ini kalian bisa melihat tulisan-tulisan yang dimana dari teknologi Chen-Long ini ya kawan-kawan ya. Yaitu ada tulisan Mega Tension. Kemudian ada tulisan Aerotech Beam System ya kawan-kawan ya. Kalian bisa lihat di video-video ini. Kemudian ada Carbon Graphite. Nah, itu untuk di bagian kepalanya punya tulisan teknologinya. Terus untuk panjang kepalanya ini dari sini sampai sini yaitu berkisaran 67,3 cm ya kawan-kawannya. Jadi itu sama dengan raket turbo yang kemarin itu. Dan lebar dari kepala raket ini berkisaran 19 cm ya kawan-kawannya. Tidak jauh beda dengan yang raket Li-Ning Turbo punya. Kemudian untuk grommetnya ini sendiri, grommet ini adalah ini ya, lubang-lubang ini itu 72 lubang atau 72 grommet, sama dengan yang raket Li-Ning Turbo X generation keempat. Tarikan yang bisa ditarik dari raket ini adalah maksimum 30 lbs ya kawan-kawannya. Cuma seperti saya sering bilang, tetap rekomendasi di 28 lbs kalau kalian memang ingin mengawetkan raket kalian ya kawan-kawannya. Itu saja kalau untuk bagian kepalanya ini ya kawan-kawannya. Jadi kalau bisa dibilang tidak jauh beda dengan yang raket Li-Ning Turbo. Kemudian untuk dari segi globalnya ini, panjang full dari raket ini
yaitu 67,3 cm ya kawan-kawan. Jadi ini panjangnya juga sama dengan raket Li-Ning Turbo, dan berat dari raket ini yaitu berkisaran 86 sampai 89 gram ya kawan-kawan. Jadi kalau saya rasakan sendiri, itu raket ini lebih berat ketimbang dengan raket Li-Ning Turbo ya kawan-kawan, yang dimana dia berkisaran 84 sampai 86 gram, sedangkan kalau ini lebih berat. Nah, jadi efeknya itu nanti saat kalian untuk smash itu daya dorongnya itu lebih kencang kawan-kawan, seperti itu. Nah, itu saja penjelasan mengenai beberapa bagian yang bisa kita lihat dari raket ini kawan-kawan. Nah, selanjutnya di bagian teknologi dari raket ini. Yang pertama adalah teknologi yang membuat raket ini head heavy plus mega tension ya kawan-kawan ya. Kalian bisa melihat itu di tulisan batangannya itu, yaitu head heavy plus mega tension ya kawan-kawan ya. Teknologi ini membuat raket ini memiliki sifat raket yang berat di kepala saat kita mengayunkan raketnya. Ini membuat kekuatan saat mengayunkan raket lebih cepat dan dapat membuat power lebih bertambah, seperti itu kawan-kawan. Sedangkan dari segi mega tensionnya membuat raket ini bisa menarik senar lebih kencang dengan maksimum berkisaran 30 lbs, yang membuat raket ini lebih bisa memantulkan bola lebih baik lagi dan lebih terarah. Nah, itu untuk bagian teknologi head heavy plus mega tension. Nah, di teknologi ini kalau di Li-Ning Turbonya itu ada yang namanya head heavy, tapi di mega tensionnya itu mereka tidak tulis ya kawan-kawannya, yang dimana itu bisa menarik 30 lbs juga. Nggak tahu ya kenapa nggak ditulis ya. Mungkin kalau yang dari segi raket ini dia sudah ada namanya tes ya, dan sedangkan kalau Li-Ning Turbo mungkin belum ada pengetesan secara langsung menarik sampai 30 lbs. Mungkin ya ini kawan-kawannya, bukan kesimpulannya. Oke, selanjutnya teknologi full high carbon graphite, yang dimana teknologi ini juga ada di raket Li-Ning Turbo Generation X4. Teknologi ini merupakan bahan yang digunakan untuk membuat raket ini kawan-kawan. Raket ini sepenuhnya menggunakan bahan karbon yang terkenal dengan meringankan suatu benda. Jadi berat raket ini bukan terbuat dari plastik, tapi sepenuhnya terbuat dari full dari karbon ya kawan-kawan ya. Nah, itu kalau untuk penjelasan dari teknologi full high carbon graphite. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknologi high tensile slim shaft, yang mana teknologi ini juga ada di raket Li-Ning Turbo X generation keempat ya kawan-kawan ya. Nah, teknologi ini membuat desain poros yang ramping dan memberikan kekuatan ekstrim dan kontrol bebas yang lebih mudah. Desain poros ramping atasnya yaitu berkisaran 7 mm yang memberikan kekuatan ekstrim dan kontrol bebas yang lebih mudah. Keseimbangan sempurna dengan bobot raket dan inersia bergerak serta aerodinamika. Poros ramping berkekuatan tinggi sebagai andalan tenaga dan skill untuk raket ini ya kawan-kawan ya. Nah, itu untuk penjelasan teknologi high tensile slim shaft ya kawan-kawan ya. Selanjutnya kita akan melihat teknologi power boost shaft ya kawan-kawannya. Nah, di teknologi ini di raket Li-Ning Turbo itu tidak ada dijelaskan ya kawan, atau tidak ada gitu di tulisannya. Nah, teknologi ini memberikan batangan raket ini memiliki tambahan tenaga untuk kita memberikan smash atau memberikan pukulan yang lebih keras lagi ke lawan ya kawan-kawan ya. Jadi ini raket ini memang benar-benar memberikan power yang sangat bagus, sangat banyak untuk para pemain kawan-kawan. Kemudian di teknologi yang terakhir yaitu Aerotech Beam System. Nah, di teknologi ini struktur rangka raket bulu tangkis ekstra aerodinamis yang dirancang khusus untuk meminimalkan hambatan udara sekaligus mempertahankan kekuatan rangka ya kawan-kawan ya. Hal ini dapat mengurangi kelelahan para pemain yang menghasilkan
keunggulan kompetitif bagi pemain. Nah, itu penjelasan teknologi terakhir dari raket ini kawan-kawan. Jadi, kesimpulannya dari raket ini yang bisa kita ambil atau yang bisa saya ambil ya kawan-kawan ya, yaitu raket ini benar-benar dirancang untuk para pemain yang memiliki lengan yang kuat untuk menahan kekuatan dari raket ini, yang dimana raket ini memberikan power yang luar biasa ya, dengan harga yang tidak begitu mahal ya, sekitaran 400-an ya kawan-kawan ya. Itu tergantung penjualnya masing-masing. Kalian sudah bisa mendapatkan raket yang dengan power yang sangat bagus ya kawan-kawan. Kesimpulan dari perbandingan raket Li-Ning Turbo dengan raket Shenlong ini, yaitu raket Li-Ning Turbo bisa lebih ke arah kontrol, tapi masih tetap powernya lebih kuat ketimbang kontrolnya. Ya, bisa dibilang nilainya 70-30 lah kawan-kawan gitu. Jadi 30 untuk kontrol, 70 untuk power kalau untuk turbo. Sedangkan kalau ini bisa dibilang 85 sampai 90 banding 15 sampai 20 ya kawan-kawan. Jadi powernya 85 sampai 90, sedangkan untuk kontrolnya 15 sampai 20. Nah, ini sangat cocok sekali lah kalau untuk para pemain yang suka namanya power ya, dan tidak gitu peduli dengan drive atau semacamnya kayak drop shoot atau permainan pendek-pendek dari musuh ya kawan-kawan ya. Nah, itu saja kesimpulan yang bisa saya berikan dan juga penjelasan yang bisa saya berikan kepada kalian. Jadi, menurut kalian sendiri gimana sih perbandingan dari raket Li-Ning Turbo X generasi keempat dan juga raket Li-Ning Shenlong ini kawan-kawan? Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai raket Li-Ning Turbo X generasi keempat, kalian bisa melihat video saya sebelumnya. Nanti saya akan berikan linknya di bawah. Nah, di sana kalian bisa lihat secara detail spesifikasi yang ada di dalam raket tersebut. Sekian saja review mengenai raket Li-Ning Shenlong dan lawannya, yaitu raket Li-Ning Turbo X generasi keempat ya kawan-kawan ya. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat, kalian boleh langsung tulis di kolom komentar, yang dimana ya bisa saja kalian sudah pakai raket Li-Ning Turbo X generasi keempat dan raket Shenlong, yang mana kalian bisa langsung membedakan rasanya. Nah, kalian bisa langsung berikan komentar di bawah ini ya kawan-kawan, karena di sini kita just a sharing ya kawan-kawan ya. Jadi saya juga terkadang bisa salah dalam memberikan informasi ya, karena beberapa juga ada dikoreksi oleh para penonton setia saya ya kawan-kawan ya. Nah, itu saja review raket Li-Ning Shenlong melawan raket Li-Ning Turbo X generasi keempat. Stay tune terus di channel saya biar dapat informasi-informasi yang lebih up to date, lebih lengkap mengenai raket-raket badminton dan sepatu atau lain sebagainya nanti akan saya buat. Dibunyikan juga loncengnya setelah di subscribe biar tidak ketinggalan informasi. Di like dan di share video ini untuk teman-teman kalian yang sedang mencari raket Shenlong ya kawan-kawan ya, ataupun raket Li-Ning Turbo X generasi keempat. Nah, stay tune terus di channel saya and see you in the next video. Bye bye.